Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan tak lupa juga Bapak Rektor kami yakni Abdul Aziz Wahab MAG, dan tak lupa juga dosen pembimbing kami yakni Bapak Ustadz Abu Yazid Adnan Kutni MHI. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang qardun audain warohan, yaitu utang piutang dan juga gadai. Utang piutang dan juga gadai di sini yaitu yang berada pada surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang qardun audain warohan. Langsung saja. Yang dimaksud dengan ayat 282 di sini yaitu yang berisikan tentang, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maka bagi kalian semua, kalau melakukan utang piutang harus ditulis dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Maka tidak diperbolehkan bagi orang yang disuruh menulis hutang itu tidak boleh menolaknya, itu tidak boleh untuk menolaknya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan dan juga ketika si A berhutang dan si B yang menulis, maka si B tidak boleh untuk menolaknya dan menulis dengan benar. Kemudian si A yang berhutang itu perlu untuk mendiktekannya supaya yang menulis itu tahu berapa nominalnya. Kemudian jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya dengan benar. Kemudian si A ini semisal tidak lengkap akalnya, maka harus membawa wali, biar walinya nanti yang mendiktekannya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kalian semua. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu percaya ataupun orang-orang yang kamu sukai dari para saksi. Yang dimaksud di sini yaitu, dan juga harus membawa saksi 2 laki-laki. Ketika tidak ada 2 saksi laki-laki, boleh menggunakan 1 saksi laki-laki dan 2 saksi perempuan. 2 saksi perempuan di sini yaitu sebagai ganti saksi 1 laki-laki. Diperbolehkan menggunakan 2 saksi perempuan dan juga 1 saksi laki-laki ketika tidak ada saksi 1 laki-laki tersebut. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar, maka diwajibkan untuk menuliskannya, baik hutang itu kecil ataupun besar. Kemudian
ayat 283 di sini, yaitu yang ayat 283 di sini yaitu yang berisi tentang ayat Al-Qur'an. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu, yaitu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah fa idza amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu falyattaqillah rabbah wa la taktumus syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbah wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian ayat 283 di sini yaitu menjelaskan bahwasanya jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai ataupun tidak mendapatkan saksi seorang penulis yang dapat menulis utang piutang, maka hendaklah ada barang jaminan yang dikelola yang dipegang oleh orang yang berhutang tersebut atau meminjamkannya. Semisal saya lagi bepergian, kemudian waktu bepergian tersebut membutuhkan uang, maka saya berhutang terlebih dahulu pada seseorang tersebut, pada seseorang yang tidak saya kenal. Maka ketika tidak ada yang menuliskannya, saya itu boleh memberikan jaminan, seperti halnya HP. HP saya jaminkan kepada orang yang saya hutangkan. Itu diperbolehkan ketika tidak ada yang menuliskannya. Kemudian barang jaminan tersebut, barangnya saya tidak diperbolehkan untuk digunakan seenak-enaknya atau semena-mena kecuali dapat izin dari orangnya. Sudah jelas di sini, yaitu ayat 282 di sini yaitu menjelaskan bahwasanya kalau minjam itu harus ditulis dan menggunakan dua saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua saksi laki-laki, yaitu menggunakan satu saksi laki-laki dan juga dua saksi perempuan. Kemudian 283 di sini yaitu menjelaskan tentang semisal kalau meminjam tidak ada yang menuliskannya, yaitu boleh untuk memberikan jaminan kepada si peminjam. Mungkin cukup ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.